Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan, selamat datang buat semua penuntut ilmu dari Indonesia yang ujung ke ujungnya lagi. Ya, dari ujung BSD ke BSD-nya lagi. Pokoknya semuanya deh. Ya, semoga adik-adik dan kakak-kakak di sini selalu dalam keadaan sehat. Semoga mbak-mbak, Mbak Gendis, Mbak Tiara, Jasmine, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sampaikan salam Kak Yogi kepada Abi, kepada Umi yang selalu baik sama kalian, meminjamkan fasilitas-fasilitas bagi kalian untuk belajar. Ya, Masya Allah, itu merupakan sebuah nikmat dari Allah, punya Abi, punya Umi yang baik, yang menyemangati adik-adik untuk menimba ilmu. Ya, jangan lupa berterima kasih kepada beliau berdua dan selalu doakan untuk beliau berdua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, kemudian salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa kita selalu bersalawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita dikasih kesempatan sama Allah untuk sejenak belajar, menimba ilmu, mencari jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan pagi hari ini tuh Kayuki sama adik-adik akan belajar dengan tertib, rapih dan disiplin. Coba duduk rapi. Kalau enggak ntar dipukul. Ayo, siapa yang dipukul? Yang dipukul kayak Yogi ya. Oke, teman-teman harus duduk rapi, bersiap gitu ya. Kalau lagi kajian langsungnya, anak soleh siap. Kalau sekarang mah anak soleh siap. Ada yang sambil tiduran. Masya Allah. Lakin barakallahu fikum jami'an. Nah, teman-teman, Kak Yogi nggak akan memukul kok. Tenang aja ya. Soalnya kalau dipukul, ntar yang sakit malah laptopnya Kak Yogi ntar. Ya, makanya Kak Yogi nggak jadi mukul deh. Nah, kita mau belajar sama teman-teman semua dengan judul Ramadanku menyenangkan. Ya, Masya Allah. Kenapa Kak Yogi membahas tentang Ramadanku menyenangkan? Karena ada sebagian orang yang ketakutan ketemu dengan bulan Ramadan, adik-adik sekalian. Ya, bentar lagi Ramadan, gak bisa makan deh, katanya. Ya, sebentar lagi Ramadan, perutku ntar kerucuk-kerucuk deh. Ya, ketakutan adik-adik. Aduh, sebentar lagi Ramadan, ntar aku kehausan.
Ah, sebentar lagi Ramadan. Ntar aku disuruh sholat taraweh lagi sama emak, misalkan. Nah, kita akan menghilangkan segala ketakutan, segala prasangka yang ada di pikiran adik-adik semuanya satu persatu. Ya, pada pertemuan hari ini, Kak Yogi mengkhususkan kita untuk membuat adik-adik senang pada bulan Ramadan di malam hari. Ya, kita akan membahas satu persatu kegiatan kita di malam hari ketika di bulan Ramadan nanti sehingga hati kita menjadi senang dan bahkan nanti kita rindu sekali sama bulan Ramadan. Nah, nanti akan ada pertemuan sekali lagi tentang siangnya, ya, tentang siangnya. Ramadanku menyenangkan bagian 2, tentang kegiatan di siang hari. Apa aja yang harus kita lakukan. Nah, adik-adik, nah, Kak Yogi di kajian sebelumnya pernah menjelaskan bahwasanya di bulan Ramadan, di malam harinya, itu beda dengan malam-malam sebelumnya. Ya, biasanya selepas sholat maghrib, ya adik-adik santai, ya nungguin sholat isya-nya nggak sibuk. Tapi di bulan Ramadan, adik-adik setelah sholat maghrib harus sudah menyiapkan tenaga, menyiapkan energi, menyiapkan kekuatan penuh. Tapi bukan kekuatan Ultraman, Ultra. Ya, bukan. Ya, harus punya kekuatan penuh yang datang bukan hanya dari tubuh kita. Kekuatan tersebut datang dari tubuh kita bersamaan datangnya dari hati kita juga. Ya, dua-duanya harus ada nih. Setelah adik-adik selepas sholat maghrib, yang biasanya santai, yang biasanya nonton TV, maka di bulan Ramadan TV-nya off. Ya, alhamdulillah kalau adik-adik di rumah nggak ada TV. Ya, off TV-nya. Kemudian persiapkanlah tenaga berupa jiwa dan raga kita untuk melaksanakan satu ibadah yang hanya ada di bulan Ramadan. Apakah itu? Sholat tarawih. Kita akan membahas sejenak tentang sholat tarawih. Nah, adik-adik rahimani wa rahimakumullah, di sebagian orang, sholat tarawih itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Ya, saya nggak mau ke masjid yang sana. Kenapa emangnya? Soalnya di sana. Di sana menyeramkan. Di sana bacanya surat Al-Baqarah. Ya, sehingga dia malas untuk ke masjid yang sana. Ya, karena kalau sholatnya di masjid yang itu, nanti berdirinya lama. Sebagian orang merasa ketakutan seperti itu, adik-adik sekalian. Nggak mau sholat tarawih di sana. Ya, semalam kakiku sampai gemeteran, misalkan. Karena kelamaan berdirinya. Aduh, kapan selesainya? Kapan selesainya? Aduh, mau pulang, Mak. Mau pulang, gitu ya. Nah, jadi sebagian orang tuh takut, adik-adik. Sehingga muncullah berbagai macam kelompok yang membuat orang jadi sholatnya kacau. Pernah ada, ya, sebagian adik-adik pasti pernah melihat ada video orang sholat tarawih, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, dibikin sholatnya cepat. Katanya untuk apa? Supaya orang-orang nggak ketakutan pas sholat tarawih. Supaya katanya sholat tarawihnya semangat. Akhirnya sholatnya kayak orang senam. Ya,
1, 2, 3, 4. Gitu ya. Sholatnya cuma asal nunggak-nunggit aja adik-adik. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh, langsung sujud lagi, dan seterusnya. Dan itu adik-adik sekalian terjadi di sebagian wilayah Indonesia. Ya, mereka sholat tidak mengikuti ajaran yang Allah dan Rasul-Nya inginkan. Sholatnya asal-asalan. Padahal kan adik-adik tahu, kalau kita sholat itu nggak boleh terburu-buru. Ya, nggak boleh kita sholat seperti ayam sedang mematuk makanan. Lihat kalau ayam. Kalau ayam mematuk makanan pakai tumak ninah nggak adik-adik? 1, angkat lagi, 2, angkat lagi, 3. Itu namanya ayam males. Ya, kalau ayam lagi mematuk makanan, tok 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 gitu kan ya. Nah, kita nggak boleh sholat sama seperti orang lagi, seperti ayam sedang mematuk makanan. Nggak boleh kecepatan. Nah, disinilah kita perlunya belajar tentang sholat tarawih. Seperti apa sih? Apakah yang lama panjang, ataukah yang singkat tapi tidak tumakninah? Adik-adik rahimani wa rahimakumullah, yang adik-adik harus pahami, sholat tarawih itu adalah bagian dari sholat nafilah namanya, ya, ataupun tatawwu. Ya, ini adalah sholat tarawih. Artinya, ya, hukum mengerjakan sholat tarawih itu disunnahkan, ya, disunnahkan. Bahkan sunnahnya adalah sunnah muakkadah. Apa maksudnya sunnah muakkadah? Dianjurkan, ditekankan untuk dilakukan adik-adik sekalian, dan berjamaah di bulan Ramadan. Jadi walaupun ada yang bilang, aduh, sholat tarawih mah capek dah, sunnah ini hukumnya udahlah nggak usah sholat. Lah, dia sholat yang ditekankan. Ya, dia dianjurkan, hampir diwajibkan, tapi belum sampai kepada darajah wajib. Dia ditekankan adik-adik. Artinya, adik-adik harus berusaha untuk melakukannya nanti di bulan Ramadan. Ini yang Kak Yogi bilang, kita wajib punya persiapan, badan maupun raga kita, maupun jiwa kita, hati kita, semuanya untuk sholat tarawih tersebut. Karena hukumnya sunnah, apa adik-adik? Sunnah muakkadah namanya. Ditekankan, diyakinkan, ya, untuk dilakukan. Jadi nggak boleh punya niat, nggak usah sholat deh. Kan sholat tarawih hukumnya sunnah. Dia bukan sunnah biasa, sayang. Dia sunnah muakkadah, yang artinya kita harus berusaha untuk melakukannya. Dan kenapa dinamakan sholat tarawih, adik-adik sekalian? Ya, kalau adik-adik belajar bahasa Arab akan ada yang namanya kalimat rohah. Bahkan kalimat kita juga mirip-mirip dengan bahasa Arab. Istirahat. Ya, istirohah, al-istirahatu. Ya, di sini teman-teman rahimani wa rahimakumullah, salat tarawih disebut sebagai tarawih karena setiap selesai dari 4, ya, wahid, isnan, salasa, arba'ah, cie, 2, 3, ampe. Betul nggak Zerin? Cie ya, cie, 2, 3, ampe. Ya, taib. 1, siji, loro, telu, papat. Bener nggak? Siapa di sini ya? Teman-teman dari Jawa ya. Taib. Hakada. Taib. Jadi setiap habis selesainya adik-adik 4 rakaat nih. 1, 2, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bangun lagi sholat. 2 rakaat. Selesai dari 2 rakaat,
salam. Nah, di sanalah istirahat. Ya, jadi adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sanalah kenapa sholat pada malam hari di bulan Ramadan ya disebut sebagai sholat tarawih karena ada istirahatnya adik-adik sekalian. Ya, dan ini alhamdulillah di sebagian kota di Jakarta ataupun di Tangerang sini itu diamalkan adik-adik. Setiap ada 4 rakaat, nih ada 4 rakaat, maka imamnya berhenti dulu. Jadi orang-orang yang mau ke kamar mandi itu nggak takut ketinggalan sholat. Dia bisa ke kamar mandi dulu, ya. Dia bisa buang air kecil dulu, misalkan kalau dia ingin buang air kecil, dia bisa wudhu dulu. Kalau tadi habis salam dia kentut, misalkan, ya, dia bisa ambil air wudhu dulu, bisa minum dulu. Kalau tadi dia kehausan, ya, itulah kenapa disebut sebagai salat apa sayang? Salat tarawih. Ya dahulu bahkan adik-adik yang kayak dicintai karena Allah, para generasi terdahulu, ya generasi salafus saleh terdahulu, mereka yang sudah tua-tua itu bertumpu pada tongkat. Ya, salat tarawihnya bertumpu pada tongkat. Kenapa? Karena saking lamanya berdiri adik-adik sekalian. Ya, begitu lamanya berdiri sampai-sampai mereka berdiri pada tongkat. Jadi kalau misalkan mereka ngatur tongkatnya jadi gitu ya. Ada yang terjatuh. Siapa pernah mendapati seperti ini? Kayak gini pernah sholat taraweh sebelum adanya corona tentunya ya. Lagi sholat taraweh di sebelah Kayogi, tiba-tiba orangnya gitu mabok ya. Nggak taunya kenapa? Ngantuk adik-adik sekalian. Ya, kenapa? Karena panjang sholatnya. Nah, dari sini kita paham bahwasanya sholat taraweh itu adalah sholat yang ada apanya sayang? Yang ada istirahatnya. Paham teman-teman sekalian? Kayak gue ulang, kenapa disebut sebagai sholat tarawih? Karena di dalamnya terdapat istirahat di setiap berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi prakteknya adik-adik sekalian sudah sholat nih. Allahu Akbar. Sudah baca, kemudian 2 rakaat selesai, dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus tarik nafas dulu. Udah bangun lagi, sholat lagi. Habis itu, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai, nah dia istirahat. Kenapa dia beristirahat? Kenapa ada istirahatnya? Apabila sholatnya panjang, orang-orang yang tadinya kehausan, yang tadinya kecapean, bisa jeda terlebih dahulu. Allahu Akbar. Inilah indahnya Islam adik-adik. Inna dina yusrun. Agama kita itu mudah nggak sayang? Mudah banget. Capek ya istirahat. Ya nggak? Pengen buang air kecil ya buang air kecil. Bayangin kalau sholatnya nggak pakai istirahat. Ya kan? Habis 4 rakaat, aduh, ada orang pengen buang air kecil, nahan-nahan, ya. Kalau nggak ada istirahatnya, dikhawatirkan nanti dia, nggak ana sebutin ya. Kalau dia mau pengen buang air kecil terus nggak ketahan, misalkan berbahaya, kan gitu. Allahu Akbar, lihatlah setiap aturan Allah baik nggak buat kita? Baik banget ya. Sampai-sampai dari sholat aja Allah kasih kebaikan yang luar biasa telitinya di sana. Ya, sebagian orang kan ada yang nggak tahan, misalkan sedikit-sedikit buang air kecil, ada ya, apalagi kalau banyak minum. Ada yang sedikit-sedikit kehausan.
Ya, hanya sedikit-sedikit berdiri sedikit kecapean. Itulah agama Islam menyempurnakan ajarannya adik-adik sekalian. Nah, teman-teman yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di zaman dahulu para sahabat itu sholatnya nggak pendek sayang. Ya, sholat mereka itu panjang-panjang. Ya, nggak seperti kita. Kalau di tempat kita kan sholatnya taruhlah jam 7 deh ya, kalau waktu Indonesia bagian barat ya sayang ya. Jam 7, jam 8 ataupun jam setengah 9 juga udah selesai. Betul nggak? Setengah 9 atau jam 9 deh ya. Jam 9 udah selesai adik-adik sekalian. Tapi dahulu ya, generasi para sahabat, mereka bahkan sholat sangat panjang sekali. Ya, bahkan sampai ada yang mendekati waktu sahur. Masya Allah. Ya, mendekati waktu sahur berarti habis sholat isya, Allahu Akbar. Tayyib, jam 8 lewat, jam 9 lewat, jam 10 lewat, jam 11 lewat, jam 12 lewat, jam 1 lewat, jam 2 lewat. Masya Allah. Panjang banget ya. Itulah kehebatan yang dimiliki oleh para sahabat. Mampukah mereka? Banget adik-adik. Sangat mudah. Ya, sangat mudah para sahabat untuk melakukan ibadah. Bahkan sama para sahabat ibadah seperti ini tuh dinanti-nanti adik-adik sekalian. Mereka nggak ketakutan. Mereka nggak khawatir capek. Bahkan mereka kalau bisa nambah deh. Itu semangatnya para sahabat. Bahkan ada ya yang bilang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gambaran tentang semangat sahabat nih. Saya mau berpuasa dan saya tidak berbuka. Saya mau sholat malam dan saya nggak mau berhenti sholatnya sepanjang malam. Masya Allah. Nah, wajib bagi kita untuk mengikuti generasi para sahabat. Maksudnya Kak Yogi, apa? Artinya aku harus mengikuti sholatnya sampai pagi ya Kak? Tidak. Kak Yogi yakin kita nggak sanggup. Betul nggak? Ya, Kak Yogi yakin kalau tiap malam kita sholat seperti sholatnya Nabi dan para sahabat, kita nggak sanggup adik-adik. Ya, sholat taraweh. Apalagi kalau udah di ujung-ujung Ramadan. Ya, emak udah ngaduk-ngaduk tepung terigu alias bikin kue. Ya, aduh, godaannya semakin berat. Mau sholat taraweh, kue nastar menggoda-goda. Ya, mau sholat taraweh, kue putri salju ngajakin mainan. Ya, Masya Allah. Tayyib, itulah beratnya kita adik-adik. Apalagi kalau adik-adik udah dibeliin baju baru, ya kan, mau lebaran. Aduh, pikirannya udah pakai baju baru, ya. Masya Allah, itulah beratnya kita. Tapi para sahabat terdahulu adik-adik, wah, mereka mah menikmati ibadah, ya, nggak sibuk sama urusan lain. Sholat malamnya dituntasin dari awal tarawih sampai ujungnya. Bahkan di hati mereka itu, mereka nggak mau berpisah sama yang namanya malam di bulan Ramadan. Apalagi di malam bulan Ramadan itu 10 hari terakhirnya istimewa. Ya nggak? 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah hari yang istimewa. Yang nggak ada seorang pun dari orang-orang yang beriman ingin berpisah dengannya. Sebagaimana kita nggak mau berpisah dari ibu kita. Ada nggak di sini yang mau berpisah sama emak? Enggak. Ada nggak yang mau pisah sama ibu? Nggak ada. Ya, semua kita nggak mau berpisah sama ibu. Itulah perasaan para sahabat ketika ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Mereka sedih, adik-adik sekalian. Kenapa? Karena mereka tahu pahala yang ada di dalamnya. Kalau kita kan enggak ya. Belum Ramadan aja yang kepikiran bukan Ramadannya. Apanya coba?
lebaran. Ya, udah ngitung-ngitung. Ntar dari Om 10.000, dari kakak 5.000, gitu ya. Oke, dari Tiara Jasmine 1.500 misalkan. Itu misalkan udah dicatat duluan. Emak beliin baju 1 setel, ya. Bapak beliin mainan misalkan. Ya, kita sudah kepikiran dengan itu, pikiran adik-adik, pikiran orang tua juga macam-macam sayang. Ada yang sudah kepikiran dengan mudiknya, ya, pulang kampung. Ada yang kepikiran dengan beliin bajunya, ada yang kepikiran masak ketupatnya, ada yang kepikiran bikin kuehnya, ada yang kepikiran bikin rendangnya, dan seterusnya. Ya, sedangkan dulu para sahabat, mereka memanfaatkan waktu ibadah pada malam di bulan Ramadan. Nah, adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, apa sih keutamaan dari salat tarawih ini? Tentu punya keutamaan yang tidak biasa nih adik-adik. Ya, inilah rahasianya kenapa para sahabat itu sampai bela-belain capek pas bulan Ramadan. Ya, fadilahnya adalah dari hadis Abu Hurairah. Ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Tayyib Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan man siapa? Ya, barang siapa. Tayyib, man qama qiyam Ramadan, man qama Ramadana imanan. Kayak dia kan banyak yang sudah hafal nih. Wahtisaban. Nah, man qama Ramadana imanan wahtisaban. Ya, barang siapa yang dia berdiri, maksudnya apa? Melakukan sholat di malam hari, melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan karena iman dan mencari pahala ihtisab. Apa akibatnya? Apa balasannya? Maka Allah akan balas. Ghufiralahu ma taqaddama min dzanbihi. Maka akan diampuni dosanya adik-adik. Ya Allah, senang banget ya. Allah baik banget adik-adik sama kita. Kita sholat nih, terus kita beriman, kita berharap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah akan menggugurkan dosa kita. Ya, Allah akan hapuskan dosa kita. Tapi syaratnya satu, harus karena iman. Ya, bukan karena habis dicubitin nama si emak kita. Ya, sholat nggak? Sholat sama sholat. Ya. Misalkan ya. Sholat sama sholat. Sholat sama. Ya, maka adik-adik sekalian, ini tidak benar. Ya, kita harus benar-benar yakin adik-adik. Ya, 2 tahun lalu waktu masih kajian offline ya, sebelum Ramadan itu Kak Yogi sering membawakan hadis ini ya. 2 tahun lalu masih kajian offline dari masjid ke masjid. Ya, Yogi selalu katakan man qoma ya Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Ya, jadi artinya barang siapa yang melakukan qiyamul lail, yang dimaksudkan qiyamul lail di sini adalah salat maknanya. Ya, pada bulan Ramadan karena dia beriman, karena dia ingin dapetin pahala yang banyak, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah, senang banget adik-adik sekalian. Ya, senang banget kita dapat diampuni dosanya.
Ya, bayangin kan selama setahun belakangan kita suka berbuat kesalahan ya. Adik-adik pernah berbuat kesalahan nggak di rumah atau dimanapun? Pernah ya, kadang kita nggak sengaja ataupun sengaja ada yang mungkin membentak orang tuanya ataupun nggak nurut. Itu termasuk dosa adik-adik. Ada juga yang mungkin pernah berbohong sama kedua orang tuanya. Itu pun dosa. Ya, kita berharap kepada Allah agar dosa-dosanya itu habis. Sebab kalau masih ada dosanya, dia seperti bahan bakar yang mudah tersambar oleh api. Ya, waliyadzubillah adik-adik sekalian. Maka kita senang dengan hadirnya bulan Ramadan. Jadi nggak perlu adik-adik ketakutan lagi. Ya, nggak perlu adik-adik ketakutan, oh aduh ntar imamnya lama. Biarin adik-adik. Ya, adik-adik kalau sholatnya lama berarti pahalanya juga bertambah banyak. Ya, pahalanya juga akan bertambah insya Allah. Jadi nggak perlu takut buat adik-adik. Kalau kita nggak takut, kemudian kita emang benar-benar ikhlas, kita benar-benar mengharap pahala dari Allah, maka berapapun lama sholatnya, kita nggak ketakutan. Ya, bahkan di sebagian masjid adik-adik ada yang sholatnya satu malam itu 1 juz full. Artinya kalau juz 30 berarti dari rokaat 1 sampai rokaat 8 baca dari surat apa sayang? Surat An-Naba sampai surat An-Nas. Panjang banget ya. Tapi ini nggak terlalu panjang dibandingkan para sahabat terdahulu. Maka semangat. Ya, diampuni loh dosanya. Ya, orang adik-adik ketika nanti sudah di neraka, orang-orang kafir, mereka rela menebus dengan apapun agar keluar dari api neraka. Sampai-sampai mereka ingin memberikan semua hartanya katanya. Ya, nanti semua harta aku ambil. Aku yang penting bebas dari neraka. Sampai-sampai ada yang mengorbankan keluarganya. Pokoknya apapun dilakukan deh supaya keluar dari api neraka. Nah, kita yang masih ada di muka bumi ini, Allah nggak suruh kita untuk membayar dengan harta, tidak. Allah kasih kesempatan dengan cara yang mudah. Nggak mahal, nggak bayar pakai uang, yaitu cukup adik-adik sholat tarawih dengan keimanan yang benar, dengan berharap pahala, maka dosanya. Ya, nggak perlu lagi bayar, nggak perlu lagi mengorbankan keluarga, tidak. Cukup adik-adik kita semua kaum muslimin sholat tarawih dengan ikhlas, sholat tarawih dengan mengharap pahala, maka Allah ampuni dosa. Adakah di antara kalian yang ingin diampuni dosanya? Nah, tentu kita semua ya. Ayo juga sama. Ya, kita takut pas nanti Allah memanggil kita, dosa-dosa kita masih melekat di kulit-kulit kita. Waliyadzubillah. Ya, adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kita belajar bahwasanya kita wajib semangat ya untuk salat tarawih. Jadi, ya jangan takut walaupun imamnya membaca surat Al-Baqarah, adik-adik happy. Ya, adik-adik tetap happy ya. Ntar kalau mau nangis pas pulangnya aja. Ya, kalau mau nangis pas pulang mah capek misalkan. Ya, tapi pas lagi salat happy. Ya, jadi jangan sampai kita sholat tarawehnya asal-asalan. Ya, karena pahalanya besar. Pahalanya besar, dosa kita diampuni. Nah,
Kemudian adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Ya, keutamaan dari sholat tarawih adalah man qoma ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Ya, barang siapa yang melakukan sholat tarawih berjamaah, maka ditulis baginya dia itu sholat 1 malam penuh. Sholatnya 1 jam, tapi pahalanya 1 malam, adik-adik sekalian. Allahu Akbar. Ya, banyak sekali pahalanya. Tapi syaratnya kita jangan pergi dulu. Insya Allah kita dapat tuh keutamaannya sholat tarawih. Ya, apa maksudnya pergi dulu Kak Yogi? Ada sebagian anak-anak, Kak Yogi katakan anak-anak nih, ataupun bapak-bapak juga. Yang pertama anak-anak. Ada imamnya lagi sholat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia di luar lagi jajan batagor. Dia di luar lagi jajan cilok. Bang, beli batagornya bang. Imamnya lagi baca surat pendek, dia lagi asik makan batagor di luaran. Atau imamnya lagi memimpin sholat, dia ngelempar-lempar petasan di luaran sana. Ya, atau yang laki-laki main sarung-sarungan dan seterusnya. Nggak mengikuti sholat. Bukannya duduk di dalam masjid dengan anteng. Ya, bukannya duduk di dalam masjid dengan tenang, malah keluaran kemana-mana. Pernah nggak adik-adik ngelihat yang seperti ini? Ya, banyak banget ya adik-adik ya. Orang bapak-bapaknya lagi sholat, ini anak-anaknya bercanda. Ya, bercanda deh, terus kadang sampai ada yang main berantem-beranteman deh. Dan nggak sedikit yang pulang dari sholat tarawih, bukannya dapat ampunan dosa dan pahala, malah dapat cubitan emak. Kenapa? Karena nangis pas pulang. Kenapa aku nangis? Tadi bercanda. Lagian bercanda soalnya. Kan emak bukan nyuruh bercanda. Emak tadi nyuruhnya sholat. Ya, akhirnya kita mendapatkan hukuman. Ya, maka dari itu, kalau nanti Allah takdirkan nih, misalkan sebentar lagi ya, 10 hari lagi ya sayangnya, Allah takdirkan kita bisa ke masjid, karena di sebagian daerah Kak Yogi melihat tidak masih berani ke masjid, beda dengan Jakarta dan Tangerang serta sekitarnya adik-adik. Ya, Kak Yogi kemarin pergi ke daerah ke Palembang, kemudian ke Lubuk Linggau, ke Curug. Kak Yogi melihat biasa saja keadaannya. Artinya adik-adik pun masih bisa untuk sholat. Beda dengan Jakarta ya. Kalau Jakarta agak ketat sedikit. Nah, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, kalau nanti kita diizinkan ke masjid, atau suatu saat nanti deh, ya 1 tahun kemudian, ataupun 2 tahun kemudian, Allah takdirkan kita bisa ke masjid, maka sholatlah dengan khusyuk. Ya, jangan bercanda. Tinggalkan permainan-permainan. Walaupun adik-adik nggak betah misalkan, duduk saja di dalam masjid. Nggak apa-apa sayang. Daripada adik-adik bermain di luar. Ya, bermain di luar masjid apalagi sampai mengganggu orang sholat. Ini nggak boleh sayang. Bayangin pahala yang bisa diraih loh. Kita sholatnya 1 jam, ya kita sholatnya 1 jam, tapi pahalanya dapat pahala 1 malam penuh, adik-adik sekalian. Ya, siapa sih yang nggak pengen dapat pahala sholat 1 malam? Ya, adik-adik mau nggak? Kalau ditawari, kamu dikasih pahala 1 sholat malam, mau nggak? Wah, mau banget dong. Sama, ya Kak Yugi juga mau kok. Dapat pahala sholatnya sejam, tapi pahalanya 1 malam. Dengan syarat apa? Ikuti imamnya dari sholat isya sampai sholat witir selesai. Gitu sayang.
Jadi jangan pulang dulu, jangan bercanda dulu. Ya, sabarkan dirinya karena sholat tarawih itu mengajarkan kita untuk jadi anak yang hebat dan kuat. Kayak gini boleh bertanya ya. Siapa yang sebelumnya, sebelum ada virus corona ini ya sayang ya, yang pernah sholat tarawih full di masjid sebelum adanya virus corona? Fawas, Fawas sholatnya di Qatar, pas di Qatar atau di Indonesia? Coba bilang kalau Qatar satu, kalau Indonesia dua. Pilihannya mana? Satu atau dua? Oh lagi di Mumtaz. Barakallahu fiik. Al-Fakhri dan Nisa juga pernah sholat tarawih di masjid. Cukup jawab kasih jempol. Ahsantum. Ahsantum. Ya, Mumtaz jiddan, Mumtaz jiddan. Ya, Kak Yogi kalau di daerah Bintaro sini, ya sholat yang panjang itu biasanya di Masjid As-Sunnah Bintaro namanya. Adakah di antara kalian yang dekat sana atau pernah ke sana? Ya, Sunnah Bintaro. Belum ya? Kemudian di banyak kok yang sholat satu juz, kadang-kadang juga ada ya. Maka dari itu teman-teman sekalian yang kami cintai karena Allah, semangatlah untuk sholat tarawihnya. Kalau nanti Allah takdirkan kita sholatnya di rumah, juga tetap semangat ya. Jangan sampai sholatnya di rumah tapi jadi nggak semangat. Jangan ya. Kalau sholatnya tetap semangat, Mak, udah azan Mak. Ya, ya. Langsung kita sholat ya sama Bapak di rumah. Ya, sholat di rumah dengan tenang. Kalau misalkan Bapak udah 4 rakaat nggak istirahat, bilang Pak istirahat dulu ya. Kalau sudah 4 rakaat, kita disunahkan untuk istirahat. Gitu sayang. Jadi tunaikan selama 30 hari. Kalau perlu bikin catatan sayang. Bikin catatan. Kan biasanya ada buku panduan Ramadan itu ya. Tayyib kalian catat hari pertama aku sholat khusyuk. Hari kedua, aku sholat khusyuk. Hari ketiga, aku sholat khusyuk. Hari keempat, aku kekenyangan. Misalkan. Ya, biasanya ada yang seperti itu sayang. Ya, habis buka puasa, semua makanan dimasukin ke dalam perutnya. Ya, ada gorengan, ada es cendol duren, apalagi ada nasi, semuanya dimasukin. Yang ada dia sakit perut, kemudian ngantuk, nggak semangat buat ibadah. Ya, maka ini akan kita pelajari insya Allah pas bab tentang siang hari, yaitu pas puasa. Gimana caranya berbuka, itu kita akan ajarkan juga insya Allah. Pagi ini khusus pada sholat tarawih, agar nanti pas masuk, kata pemerintah Indonesia, malam ini, besok sudah mulai 1 Ramadan ya, jadi malam harinya kalian sudah siap buat ibadah. Ya, nah sholat tarawih itu berapa Kak Yogi? Ini terjadi banyak khilaf adik-adik ataupun pendapat. Maka Kak Yogi hanya mengajarkan yang ma'ruf di negeri kita. Ya, yang ma'ruf di negeri kita yaitu sholatnya 8. Ya, berapa sholatnya sayang? 8 rakaat sholatnya. Berapa Kak Yogi? Masna, masna. Sholatnya 2, 2. Ya, jadi 2 nih sholatnya. Sudah berhenti 2, 2, salam. 2 lagi, salam lagi. 2 lagi, salam lagi. Berarti berapa kali salam? 8 dibagi 2. 4. Ya, jadi teman-teman ada 4 salam. Paham, Tom? Ada 4 salam dan nanti ditutup dengan sholat witir namanya. Ya, berapa rakaat? Sholat witir itu ganjil artinya ya 3 rakaat. Jadi berapa dong Kak Yogi? Jadinya 11 rakaat semalam. 11 adik-adik. Ya, 11 rakaat dan nggak sampai 1 malam penuh. Ya, 1 sampai 1,5 jam sudah selesai insya Allah ta'ala. Ya,
Yang pasti lakukan semuanya dengan penuh keikhlasan adik-adik sekalian. 11 rakaat. Mudah nggak menurut adik-adik? Mudah ya sayang ya. Mudah bagi orang yang ikhlas. Tapi bagi orang yang udah ketakutan sama panjangnya sholat di bulan Ramadan, maka berat bagi dia untuk melakukan. Jadi kemampuan kita untuk melakukan sholat pun adalah nikmat dari Allah. Kalau nanti adik-adik lagi semangat sholat, jangan kasih kendor. Paham ya? Jangan kasih kesempatan untuk kendor. Pokoknya nikmatin sholatnya, nikmatin. Jadikan malam hari di bulan Ramadan itu menyenangkan adik-adik sekalian. Jangan dibikin kesulitan. Itu adik-adik sekalian. Nah teman-teman, rahimani wa rahimakumullah. Setelah adik-adik paham tentang salat tarawih, nah ada yang beberapa kayak dikabarkan bahwasanya antara salat tarawih dengan witir tidak ada doa khusus, ya, nggak ada ajaran doa khusus untuk jeda antara salat tarawih dengan salat witir. Ya udah selesai salat tarawih, tarik nafas sebentar, sholat witir. Langsung. Selesai deh. Nah, apalagi yang harus kita lakukan di malam hari agar Ramadan kita menyenangkan? Selepas sholat tarawih, kalau adik-adik masih lapar, adik-adik masih butuh tenaga, silakan adik-adik bisa makan dulu. Nikmati dulu apa yang dimasak sama Umi, atau yang dibeli sama Umi di sore harinya. Ya, misalkan ada makanan tadi sore belum dimakan, segera dimakan. Jangan sampai mubazir. Kan banyak tuh ya teman-teman kita yang beli makanan di sore hari banyak banget, dikumpulin semuanya. Pas udah makan, baru makan satu, dia udah kenyang. Akhirnya banyak makanan yang terbuang adik-adik. Di dalam Islam, boleh nggak kita membuang-buang makanan? Nggak boleh. Kasihan ya. Kan banyak orang miskin di luar sana yang membutuhkan makanan. Maka kita nggak boleh buang-buang makanan. Makanya adik-adik ketika bulan Ramadan, tidak perlu membeli banyak-banyak makanan. Cukup seadanya. Nah, setelah adik-adik merasa kenyang, setelah sholat tarawih, ya, adik-adik segera ambil Al-Qur'annya. Ya, usahakan untuk punya bacaan sebelum adik-adik tidur. Ya, adik-adik targetkan. Sebentar ya. Ya, adik-adik targetkan di Al-Qur'annya. Kasih kertas untuk mencatat malam pertama aku baca 2 lembar misalkan. Ya, dicatat semuanya, ditandain. Biar nanti adik-adik bisa melihat, wah setiap malam aku semangat nih, alhamdulillah. Wah setiap malam sebelum tidur aku baca Al-Qur'an terus nih. Semangati dirinya. Ya, jadi adik-adik jangan langsung tidur, apalagi menonton acara televisi di bulan Ramadan. Maka ini bentuk kesia-siaan. Ya, kecuali yang ditonton kajian ya sayang ya, berbeda hukumnya tentunya ya. Tapi kalau yang ditonton film barat misalkan waliyadzubillah, ya, kemudian film-film kartun yang tidak mendatangkan faedah, maka tinggalkan terlebih dahulu ketika di bulan Ramadan. Ya, habis pulang sholat tarawih, adik-adik baca Iqra-nya, adik-adik baca Al-Qur'annya. Kalau sudah ngantuk, segera tidur. Ya, segera bobo. Jangan berdagang. Begadang maksudnya. Ya, kalau berdagang mah pakai online ya. Jangan begadang. Apa sih begadang itu Kak Yogi? Ya, maksudnya tidurnya kelamaan. Habis pulang-pulang tarawih mainan dulu, nongkrong-nongkrong sama teman-teman di komplek, mainan sepeda dulu. Jangan, rugi adik-adik waktunya. Kalau adik-adik ada waktu luang di bulan Ramadan, manfaatkan waktunya buat baca Al-Qur'an.
Ya, manfaatkan waktunya untuk membaca Al-Qur'an, adik-adik. Ya, pokoknya waktu kosong baca lagi Al-Qur'annya. Waktu kosong baca lagi Al-Qur'annya. Ada waktu kosong lagi baca lagi Al-Qur'annya dan begitu seterusnya. Ya, nggak boleh ntar malam-malam mainan sepeda, ya, terus ngumpul sama teman-teman di komplek. Padahal lagi bulan Ramadan. Maka ini sayang-sayang. Nah, udah tidur. Usahakan tidurnya sudah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah berwudu, udah baca ayat kursi, udah baca doa. Kemudian adik-adik niatkan banget dalam hati, pokoknya ntar aku jam 3 mau bangun. Ya, karena innamal a'malu bin niat. Ya, sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya, aduh ntar aku mau bangun, aku mau bangun ntar jam 3, misalkan. Insya Allah, adik-adik akan bangun. Ya, tapi kalau nggak ada niat di dalam hatinya, pas lagi sahur dibangunin sama emak. Nak, bangun nak. Ya, tidur lagi. Emaknya datang lagi. Nak, bangun nak. Iya mak, bentar mak. Tidur dulu mak. Ya. Bapaknya yang datang. Bangun. Iya pak. Gitu. Takut sama bapak ya. Oh enggak ya adik-adik ya. Takut sama abi. Enggak lah ya. Dibangunin adik-adik langsung bisa bangun insya Allah kalau sudah ada niat. Ya, insya Allah nggak perlu pakai alarm. Kalau sudah ada niat buat bangun kok. Sebagian anak-anak kan susah ya sayang ya untuk bangun makan sahur. Ada yang dicipratin air dulu, gitu ya. Siapa yang pernah diciprati sama air? Belum. Oh udah, Masya Allah, Mbak Im katanya. Syakir juga. Nah, nggak apa-apa dicipratin sama air. Diciprat ya sayangnya, bukan disiram. Ya, kalau disiram mah jangan ya, kasihan ya. Dicipratin. Nanti bangun insya Allah Ta'ala. Jadi sekali lagi supaya mudah bangunnya, adik-adik jangan lupa untuk berniat. Pokoknya ntar aku mau bangun deh. Nah, pas bangun itu adik-adik lihat. Kalau misalkan jamnya masih terlalu lama, makan sahurnya ditunda dulu. Adik-adik bisa baca Al-Quran lagi. Ya, adik-adik bisa mendengarkan kajian lagi. Ya, yang pasti jangan menonton acara-acara sahur di televisi. Karena itu sebuah bentuk kesia-siaan adik-adik. Ya, karena itu merupakan bentuk lahwu. Ya, bentuk-bentuk sesuatu yang ya nggak ada faedahnya adik-adik. Ya, nonton-nonton di televisi, misalkan acara-acara yang ya. Nah, maka tidak perlu adik-adik membuka televisinya di bulan Ramadan. Cukup adik-adik baca Al-Quran. Bahkan Kak Yogi malah punya niat. Ya, misalkan nanti di bulan Ramadan akan ada kajian di jam 3 misalkan. Ya, kita tes misalkan jam 3 kajian selama 1 bulan. Nanti buat adik-adik yang berhasil mendapatkan hadiah. Wah, seru sepertinya. Kenapa? Ya, buat adik-adik semangat. Ya, bangun, ntar ada kajian sama Kak Yogi jam 3 gitu ya. Biar semangat. Nah, nanti ada hadiahnya. Wah, seru kayaknya. Ya, sambil menunggu waktu kita sahur. Karena makan sahur itu yang sunnahnya adalah ketika mendekati waktu azan. Ya, misalkan ya adik-adik pakai jangka waktu deh 30 menit misalkan. Ya, 30 menit ya. 30 menit adik-adik isi 30 menit adik-adik isi untuk makan dari jam 4 ke setengah 5 misalkan. Gitu ya. Jangan terlalu mepet juga, jangan 10 menit karena kita nggak sanggup yakin. Karena ada sebagian anak-anak makan karena kecepatan akhirnya keluar lagi. Paham ya? Alias muntah misalkan. Jangan. Makanya pelan-pelan 30 menit itu cukup kok. 30 menit makan pelan-pelan dengan tenang, habis itu minum. Selesai makan dan minum, terdengar suara azan, itulah batasannya.
Ya, jadi jangan keburu-buru. Ada orang adik-adik makan sahur. Jam berapa makan sahurnya? Jam 1 malam. Ya, jam 1 malam makan sahur. Ntar subuh dia udah lapar lagi. Ya, tapi kalau misalkan kita makannya itu jam 4, ya, nanti ketemu laparnya paling jam 10 pagi, ya. Kita sudah beraktivitas, dan insya Allah kita bertahan sampai sore. Tapi kalau sahurnya jam 1, ada yang sahurnya jam 2. Pernah dengar nggak? Orang bangunin sahur jam 2. Sahur, sahur, ya. Sahur, sahur, jam 2 malam adik-adik. Orangnya habis itu makan, habis itu tidur lagi. Akhirnya dia lapar. Maka sunnahnya adalah dekati waktu azan subuh. Nah, kalau adik-adik mendengar suara imsak, imsak, pernah dengar nggak adik-adik? Pernah ya? Oh, belum pernah. Ada di Indonesia yang namanya imsak. Maka itu bukan batasan waktunya, sayang. Ya, batasan waktunya itu azan subuh. Ya, pas adik-adik lagi makan nih. Nyom. Nyom, 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 nyom. Tiba-tiba adik-adik mendengar kalimat imsak, imsak. Adik-adik berhenti nggak makannya? Tidak. Ya, tidak, adik-adik berlanjutin makannya. Makan, minum, masih bisa tuh, masih ada 10 menit. Tapi kalau adik-adik lagi makan, bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih boleh nggak kita makan? Enggak. Tapi apa yang ada di dalam mulut, jangan dimuntahkan. Paham? Misalkan udah masuk ke mulut nih, nyam 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 nyam. Dengar azan, maka selesaikan dulu. Udah masukin. Paham? Tapi nggak boleh ngambil lagi. Ya, artinya kalau sudah azan udah nyam nyam. Azannya belum selesai, ambil lagi. Ambil lagi. Belum komat, ambil lagi aja. Jangan. Pokoknya kalau sudah azan, stop, selesai berarti. Nah, di sanalah kalian mulai start, ya, mulai start untuk berpuasa, adik-adik sekalian. Kalau sudah berpuasa, maka nanti kita akan ceritakan insya Allah Ta'ala di bab khusus tentang berpuasa, dan akan ada beberapa kajian fikihnya tentunya, ya, fikih berpuasanya. Kalau aku ngicip makanan boleh apa tidak, kita akan bahas insya Allah. Kalau aku nangis, aku batal nggak sih puasanya, itu akan kita bahas insya Allah di bab khusus tentang kegiatan kita di bulan Ramadan di siang hari. Kalau Ramadannya seperti ini, Ramadannya menyenangkan nggak? Insya Allah menyenangkan. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Nah. Barakallahu ya Kak Yogi. Masya Allah nih yang raise udah banyak nih Kak. Masya Allah. Sepertinya nggak sabar ingin bertanya ya. Dimulai dari Alia dari Bekasi. Silakan dibuka mic-nya sayang. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alia mau tanya Kak. Tanya dua boleh nggak Kak? Boleh, insya Allah. Kalau kayak bisa jawab, kayak jawab, insya Allah saya. Tafadhali. Yang pertanyaan pertama, itu misalnya pas sahur itu di acara TV-nya itu tentang sahabat Nabi, boleh ditonton nggak Kak? Terus pertanyaan yang kedua, kan tadi Kak Yogi bilang pada zamannya para sahabat itu sholatnya sangat panjang sampai dekat waktu sahur. Itu kalau kita melakukannya itu terlalu berlebihan atau bagaimana Kak? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Barakallah. Nah, ahsantum. Pertanyaan pertama, Kak, kalau misalkan acara yang kita tonton itu acara tentang sahabat dan ada faedahnya, silakan sayang. Yang kita tidak inginkan adalah al-laghwunya, atau sesuatu yang nggak ada faedahnya. Selama sesuatu itu melahirkan faedah, melahirkan kebaikan yang sesuai dengan syariat tentunya, maka nggak apa sayang. Ya, tentang sahabat misalkan.
dan seterusnya. Tapi yang kayak Yogi tahu ya, yang kayak Yogi ketahui ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada film-film tentang bercerita tentang sahabat atau bercerita tentang nabi, itu biasanya bukan dari Islam. Yang kayak Yogi tahu ya, sayangnya wallahu a'lam. Yang kayak Yogi tahu, misalkan ada cerita-cerita sefilm-film seperti di itu ada film Ashabul Kahfi misalkan. Ya, itu biasanya film-film yang dibuat-buat oleh orang-orang Syiah biasanya. Makanya tidak heran ketika ada sahabat terus ada nabi, mereka sampai membuat ya orang yang berperan sebagai nabi. Ini nggak boleh gitu. Ya, selama filmnya adik-adik rasa itu nggak ada masalah, silakan sayang. Tapi kalau misalkan ada sesuatunya maka ditinggalkan. Kemudian pertanyaan kedua, apabila kita melakukan ibadah sebagaimana ibadahnya para sahabat, apakah itu berlebihan? Tentu tidak ya sayangnya. Tentu tidak. Nah, semua orang diberikan rezeki ibadah, diberikan rezeki kemampuan beribadah itu berbeda-beda loh sama antara orang satu dengan orang yang lainnya. Maka tidak bisa kita katakan dia berlebihan. Ya, Kak Yogi pernah melihat guru Kak Yogi ketika lagi itikaf kalau nggak salah. Ya, ketika lagi i'tikaf. Pas selesai dari sholat Isya, ya, pas selesai dari sholat Isya, nah, sholat terus. Sampai menjelang makan sahur, beliau masih sholat. Nanti kalau beliau ngantuk, beliau ambil air wudhu lagi. Apakah ini berlebihan? Tentu tidak sayang. Karena semua orang itu punya kemampuan masing-masing buat ibadah. Ya, Allah itu membagi ibadah, membagi kemampuan kita untuk ibadah sebagaimana Allah membagikan rezeki. Ya, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang sederhana, ada orang yang punya mobil, ada orang yang nggak punya mobil. Itulah rezeki Allah. Paham ya? Begitupun dengan ibadah. Ada orang yang mampu buat qiyamul lail, ada orang yang mampu untuk sholat tarawih sepanjang malam. Boleh. Ada orang yang nggak mampu sholat tarawih, tapi mampu berpuasa. Ada orang yang mampu berpuasa, mampu sholat tarawih, tapi nggak mampu berinfak. Beda-beda ya. Maka dari itu tidak apa-apa. Selama kita bisa mengikutinya, maka tidak dikatakan sebagai berlebihan. Tapi, jikalau dia sholat sepanjang malam, kemudian dia sakit, maka ini tidak boleh. Ya, dia sholat sepanjang malam dari habis sholat tarawih sampai dari habis sholat isya, sholat tarawih, kemudian dia sholat lagi terus sampai pagi. Besoknya sakit, besoknya nggak sholat lagi. Ini tidak dicintai tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, berikutnya Keira dari Tangerang, silakan. Nah. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam Keira. Gimana kabarnya Keira? Alhamdulillah, ana bi khair Kak. Mumtaz, Masya Allah, Masya Allah. Apa keutamaan orang-orang yang berpuasa Ramadan dan puasa Senin Kamis Kak? Mumtaz. Sebenarnya ini pertanyaan untuk yang akan kita bahas pada pertemuan ya berikutnya ya sayang ya. Tayyib, ini pertanyaan yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi kita jauh secara ringkas bahwasanya orang yang berpuasa sama seperti tadi bentuk riwayatnya seperti orang yang sholat malam. Ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, kemudian dia berharap pahala, dia juga berpuasa karena iman, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ya, dan banyak lagi keutamaan orang yang berpuasa. Ya, Allah sediakan karpet khusus buat masuk surga ya. Allah sediakan pintu maksudnya. Pintu apa namanya? Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ya, dan banyak keutamaan ya. Puasa, baik itu puasa sunnah apalagi puasa wajib. Dan insya Allah Ta'ala
kita akan jelaskan di bab tentang khusus pada puasa di 2 pekan ke depan insyaallah taala. Nah, Jazakallahu khairan. wa iyyakum khaira barakallahu fi khaira. Nah, Selanjutnya, Karila dari Jakarta, silakan. nah, Silakan dibuka mic-nya, Kaila. Ustaz. ahlan wa sahlan. Silakan, Kaila. Suaranya belum masuk. Iya, tertutup lagi mic-nya, Kak. Nah, Yang berikutnya dulu ya, Aqila dan Aisyah dan Az-Zahra. Silakan dibuka mic-nya. Tidak ada. Selanjutnya Aqilah Lovana. Silakan dibuka mic-nya Aqilah Lovana. Assalamualaikum Kak Yogi. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Nisa. Ahlan wa sahlan ya Nisa. Nah, Ana boleh bertanya 2 nggak Kak Yogi? boleh. Pertama, Kak Yogi, apakah boleh kita sholat 4 rakaat langsung? Soalnya Ana pernah melakukannya bersama keluarga. Kedua, kalau misalnya kita nggak mampu buat sholat tarawih karena ada uzur, misalnya safar ataupun yang lainnya, apakah kita boleh meninggalkannya? Soalnya Ana suka banget sama sholat tarawih. Mumtaz. Jamil jiddan. Mumtaz. Oke. Pada pertanyaan pertama dan ini memang banyak dilakukan, apakah boleh sholatnya 4 rakaat? Maka Kak Yogi hanya bisa menjawab wallahu ta'ala a'lam bi'as-shawab. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat tersebut masna, ya 2. Walaupun sebagian ada yang melakukan 4, ya 4 rakaat salam, begitu ya Nisa ya. Nah, bukankah begitu? 4 rakaat salam, nanti 4 rakaat lagi salam, ya. Tentu kita harus merujuk kembali kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, apabila sedang safar, ya, apakah boleh untuk tidak melakukan sholat tarawih? Maka jawabannya adalah setiap safar itu Allah memberikan keringanan, sayang. Ya, yang sholat wajib yang tadinya 4 menjadi berapa? Menjadi 2. Itu sholat wajib. Maka pada sholat yang sunnah, wallahu ta'ala alam bi'as-shawab, maka tidak apa-apa untuk tidak melakukannya. Makanya kan tadi Kak Yogi sampaikan bahwasanya jikalau bisa kita tidak pergi safar atau tidak sibuk dengan urusan bepergian ketika nanti di bulan Ramadan. Ya, kenapa usahakan di bulan Ramadan kita tidak pergi-pergi supaya sholat tarawih kita tidak terganggu. Ya, sholat tarawih kita tidak apa sayang? Terganggu, gitu. Kenapa kita nggak safar misalkan di hari sekarang misalkan mau pergi ke rumah nenek nih, misalkan ya, kayak dikasih tahu. Misalkan mau pergi ke rumah nenek, alangkah baiknya kita bisa lakukan sekarang, gitu. Ya.
bisa lakukan sekarang, kemudian nanti sudah sampai sana, adik-adik bisa beribadah dengan baik. Tapi Kak, kan kadang nggak bisa Kak. Misalkan Abi kerja, ya, Abi kerja misalkan, maka dengan sangat sedih kita kehilangan kebaikan. Ya, oh tadi kayak lupa bahwasanya Nisa menanyakan, aku pernah melakukannya yang 4 rakaat tadi gitu ya Nisa ya, betul nggak nak? Akilah Kak yang bertanya. Iya, Akilah Nisa saya. Akilah Nisa. Bisa membuka mute-nya? Pernah melakukannya gitu ya sayang ya? Nah, Pernah Kak Yogi. Ahsan, ya Ahsan. Maka itu tidak apa-apa walaupun sebenarnya para ulama itu memperselisihkan bagaimana kaifiyahnya, makna hadis bahwasanya Nabi pernah sholat 4 rakaat sayang, ya. Tapi apakah 4 itu dengan 4 kali salam ataupun bukan, maka ini wallahu alam. Maka merujuk kepada hadis yang tadi masna, maka lebih baik sholatnya berapa sayang? 2. Ya, itu yang paling afdal. Wallahu a'lam bi as-shawab. Nah, Selanjutnya, Khansa dari Jakarta Selatan, silakan. Assalamualaikum Kak Yogi. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau bertanya kalau ada orang yang kembaran sama kamu yang juga yang satunya udah batal, yang satu lagi harus batal juga nggak Pak? Wallahu ta'ala alam biasa. Misalkan kembar, kemudian yang satu batal wudhu, seperti itu misalkan? Batal puasa, Pak. Oh, batal puasa. Tentu ya, semuanya dihukumi fardan-fardan. Maka dihukuminya masing-masing. Ya, satu batal, satu lagi kalau tidak ada penyebab batalnya, maka dia tidak batal. Karena aku punya kembaran, Pak. Mumtaz. Setiap gennya kan masing-masing, sayang. Setiap gennya masing-masing. Ya, setiap gennya masing-masing. Jadi kalau satu batal ya, yang satu tidak. Kalau tidak ada penyebabnya. Karena kita harus melihat penyebab secara zahirnya. Misalkan, namanya Khansa ya. Kembarannya siapa namanya, sayang? Enisha. Mumtaz. Baik, misalkan satu kembaran kita batal puasanya, terus kita tidak melakukan apa-apa, maka tidak batal puasanya. Ya. Kan setiap perbuatan itu dihitung sendiri-sendiri, fardan-fardannya, ya. Dilihat ke manusianya masing-masing. Wallahu ta'ala alam biasa. Selanjutnya, Zulfa dari Depok, silakan. Nah. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, selama bulan Ramadan, kalau sudah melaksanakan sholat tarawih, masih boleh melaksanakan sholat tahajud tidak? Taib. Lanjutkan. Ya, menjadi sholat-sholat sunnah mutlak. Ya, banyak sholat yang bisa dilakukan walaupun kita sudah sholat tarawih. Ya, kalian sudah selesai sholat tarawih nih. Ya, sudah selesai sholat tarawih. Maka berikutnya masih ada sholat lagi nggak? Banyak kok sholat-sholat berikutnya. Sholat sunnah mutlak setelah wudhu misalkan. Ataupun sholat-sholat sunnah yang lainnya. Maka tidak ada larangan ketika kita sudah sholat tarawih, kemudian berikutnya kita mau sholat lagi, nggak boleh, tidak. Kita masih boleh sholat. Ya, sebenarnya semua sholat di malam hari itu satu nama, sayang. Tahajud, ya, tarawih itu sebenarnya satu makna. Hanya saja tarawih itu dikhususkan dan dimajukan khusus pada bulan Ramadan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Kak Yogi. Masih bisa Kak? Nah, satu lagi pertanyaan insya Allah. Nah.
Dari GSK dari Jakarta Timur, silakan. GSK bisa dibuka mic-nya. Ayo guys. Ya, Kak. Nah, GSK mau bertanya apa, sayang? Guys, Kak. Maaf tadi kepencet gitu. Maaf tadi. Jika lagi suruh di. Enggak lagi suruh di. Oh, udah ngomong apa yang mau ditanya-tanya? baik, sepertinya tidak jadi. Nah, Bilal dari Jakarta Selatan, silakan. Nah, Bilal, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Kak Yogi. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Bilal. Nah, mana suaranya? Langsung di-mute lagi, Kak. Oh, ke-mute ya mungkin? Atau? Enggak, dari sananya seperti di-mute. Oke. Silakan dibuka, Bilal. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bilal. Kak Yogi, kalau misalnya nih kita lagi puasa, nah terus kita sahur nih Kak Yogi. Nah kan biasanya nyalain TV tuh Kak, biar tahu kalau nanti azan atau enggak. Nah kalau misalnya ada nih di TV yang kayak apa tuh namanya, kan kita biasanya nontonnya kayak Trans 7 gitu-gitu Kak. Kalau misalnya ada film yang enggak menuangkan apa namanya makna Islam, itu boleh ditonton nggak Kak sambil menunggu azan? Syukron. Afwan. Yang menjadi permasalahan sebenarnya bukan hanya dari filmnya saja, Bilal. Ya, terkadang ada iklannya juga yang di sana wanitanya tidak semuanya berjilbab, ya enggak? Kalau di televisi kan enggak semua iklan wanitanya berjilbab, betul? Apalagi televisi umum. Kalau kayak Radio Roja, TV Roja, ataupun Wesal TV, ya dan seterusnya, itu kan tidak mengumbar, tidak ada iklan tentang di dalamnya ada perempuannya. Paham? Jadi kalau mau menunggu azan, sebenarnya tinggal pakai waktu saja. Ya misalkan, makanya kita sudah menyediakan jadwal waktu sholat. Jadi kita tahu nih, misalkan subuh pada hari ini jam 4.25. Ya sudah, berarti jam 4.25 nanti aku sudah tidak boleh makan. Sebab apabila menonton televisi, itu yang ada banyak malah mudaratnya. Gitu. Alias keburukannya daripada kebaikannya. Gitu saya. Nah, wallahu ta'ala alam bishawab. Barakallahu fikum jami'an. Buat yang belum bisa menanyakan, bisa coba kirim pesan di DM Kak Yogi. Kak Yogi akan lihat pertanyaan-pertanyaan adik-adik, apa yang dibutuhkan. Nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Buat Mariam dari DKI Jakarta yang udah begini dari tadi. Insya Allah bisa bertanya kepada Kak Yogi via DM Instagram. Kita akan lihat dan kita akan coba menjawab semuanya di pertemuan berikutnya. Begitu ya Muhammad ya. Barakallahu fikum jami'an wa syukran lakum wa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan. Apa yang benar itu datangnya dari Allah. Kalaupun ada kesalahan itu datangnya dari kesalahan Kak Yogi dan dari syaitan, dan Kak Yogi akan merujuk kembali kepada yang benar. Wallahu taala alam bishawab teman-teman sekalian. Syukran atas pertanyaannya. Semoga Ramadannya menyenangkan ya. Selamat memasuki bulan Ramadan. Semangatlah berpuasanya, raihlah pahala yang banyak, mintalah ampunan kepada Allah. Semoga Allah memasuki kita ke surganya. Amin. Amin. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.